Ya, 3 kurang tahun lebih. lah ya. 3 tahun ya. 3 Langsung tahun. nikah dah tuh. Udah. Iya, 3 tahun saya mau lulus. Gimana Kan bilangnya mau nikah? Maksudnya kayak ya udah nikah yuk gitu enggak? Ini Enggak. cerita saya. Ini saya Hai teman Orvala, kembali lagi bersama saya Dania di Orvala Channel. Dan hari ini saya jalan-jalan dekat apartemen dan menikmati cuaca yang lagi seger sekali. Dan mari kita lihat siapa yang saya ketemu di sini. Wah, siapa yang datang ke Rusia? Aduh, keren sekali kita bertemu sama Tura. 2 tahun nggak pernah ke Rusia udah jadi dingin sekali. Dingin ya? Dingin. Gimana kabarnya? Tante? Ya, baik-baik. Makasih. Aduh. Salam lagi. Ya. Sehat-sehat. Sehat. Jadi hari ini kita bertamu ke rumahnya kalian. Iya. Ih, keren banget. Kita juga mau ya biar lihat juga caranya orang Rusia tinggalnya gimana kurang lebih. Oh gitu. Mm-mm. Iya, sih, penasaran sih sebenarnya. Soalnya kan kalian berdua juga pernikahan dari berbeda negara nih. Jadi penasaran juga gimana kalian tinggal di Saint Petersburg. Ayo kita masuk aja biar nggak kedinginan sekali. Tolong Oke. ya, tolong nih, saya tamunya. Mohon maaf. Iya. Ayo. Ayo, silakan Ayo. masuk. Silakan. Silakan masuk. Oke, dan hari ini itu kesempatan yang luar biasa karena kita bertemu dengan Tura di Petersburg, di rumah kami yang itu sangat-sangat keren. Dan kita mau keren, eksklusif. Oh, emang ada yang bikin video di sini selain saya? Belum pernah. Emang saya Belum pernah. baik. Ini spesial ya buat Tura. Spesial. Tapi ini salut banget sih. Thank you banget udah diundang ke sini. Ya, sama-sama. Sebenarnya juga kalau jujur kalau misalnya teman-teman sendiri juga jarang sih kalau nunjukin apartemen ya kayak gitu kayak ya udah kita ini kan buat privacy dan segala macam kayak gitu. Ini thank you banget sih udah dikasih kesempatan untuk membuat video gimana kehidupan orang-orang Rusia tinggal di Rusia di apartemen ini gitu. Ya, siap. Dengan senang hati. Ya udah. Oke. Nah, kita mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin kalau dari Bang Andre atau enggak Kak Dania mau ngasih pertanyaan ke kita, ke saya sendiri atau dari saya sendiri nanti bakal ngasih pertanyaan. Boleh giliran-giliran. Iya. Oke. По очереди, домой. Да, по очереди, давай. Поехали. 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 Let's go. Pertanyaan pertama dari saya. Nah, kok bisa ketemu di mana, Bang? Ketemunya di mana gitu dulu? Maksudnya kayak kenapa bisa tiba-tiba stay di sini dan bisa pacaran sama Kak Dania awalnya? Udah sempat diceritain belum sebelumnya? Udah sih, kita udah sempat spill beberapa kali di videonya Mas Ari Untung juga beberapa kali di Oke. kan. Kalau intinya kayak gimana tuh? Singkatnya apa ya? Kita waktu itu lagi ada acara international musik konser. Musik konser. Saya main drum. Main drum. Nah, dia nyanyi. Nyanyi. Jadi kita Tatap-tatapan tuh. Iya, tatap-tatapan. Terus saya lagi main drum. Tatap-tatapan nggak jadi tuh main konser. Nggak jadi konser. Jadi drumnya udah Nggak jadi konser. Dipecat mereka berdua. Akhirnya ketemu gitu enggak? Sama gitu ini aja kayak Lihat dari jauh gitu. Oke. Cuek ya seperti orang-orang Rusia ya. Gua yang cuek. Oh, serius? Dia yang ngeliatin terus. Serius lah. Iya. Cuek. Jadi Ini makan terus. saya lagi makan. Gitu. Makan, diam, nggak begitu ngobrol. Jadi iya. Oh, itu pas di hari satu baru setelah acara konser baru kenalan. Itu enggak. Ya, maksudnya di konser kenalan. Setelah itu baru ketemu lebih di dekat acara maksudnya. lain. Nah, itu bagi-bagi kontak tuh. Nah, ketemu di acara kedua bagi-bagi kontak. Oh, acara kedua, baru bagi-bagi kontak. Iya, di VK. Oh, Iya. awalnya masih kita, jaim. kita masih ya. Kalau nama dulu saya kan- Danian, nama saya Andre, gua makan aja. Dulu kan sebenarnya nggak perlu bagi kontak. Oke. Harus tahu nama aja. Oh, namanya dulu. ya. Orang Cari Rusia bisa VK. cari Oh, semua. dia yang cari. Jadi ya. Tapi aslinya maksudnya awal mulanya maksudnya kayak Dua-duanya sih. dua-duanya Heeh. sering ketemu. Misalnya itu konser setiap minggu apa setiap? Enggak, itu cuma sekali Setahun aja. Sekali aja kan? Namanya Zolotaya Osin. Oh, Jadi musim Iya. semi itu di IMOP ya. Di kampus saya. Kampusnya dia, Politek ngadain acara. Semua orang internasional. Kebetulan kan saya kan main band sama orang Estonia, sama orang Rusia, jadi campur. Kita main musik. Waktu itu Cranberries ya, zombie. Terus ketemu dia, terus acara kedua di acara makan-makan orang India. Oke. Iya. Jadi orang India ada ulang tahun. Mm-mm.
diundang gitu ya, dia datang. Ya rame banget kalau di kampus orang itu merayakan, apalagi kan orang di India. Makanan India enak-enak kan. Ada bumbunya kari-kari. Pantes gitu. semua nawarin makanan India. Gak tahu suka India. Ada. Ada Ada. enak, ada enak. Oke. Tapi kok misalnya, oke itu awal kenalannya. Pas itu pas pacaran itu berapa tahun? 3 tahun. Iya, 3 kurang tahun lebih. lah ya. 3 tahun ya. Tiga Langsung tahun. nikah dah tuh. Udah. Iya, 3 tahun saya mau lulus. Gimana Kan bilangnya mau nikah? Maksudnya kayak ya udah nikah yuk gitu enggak? Ini cerita saya. Ini saya yang cerita aja. Iya Versinya dong. dia. Karena- Bener dong. Ini kan beda budaya, beda culture gitu. Gimana tuh coba? Beda tapi sangat banyak ada yang sama. Oke. Jadi kan kita pas ngobrol awal kita pakai bahasa Inggris. Jadi Oke. selalu misalnya dia cerita sesuatu saya bilang, "Oh, saya juga." Saya cerita sesuatu dia bilang, "Oh, saya juga." gitu. Maksudnya banyak kesamaan. sukain sangat banyak. Jadi saya suka ini kan awalnya kita kenal sama orang kita mau cari yang sama. Oke. Biar lebih mengerti karakternya, logikanya. Terus kalau kita udah mulai jalan-jalan, udah mulai kayak rasanya kayak ini orang istimewa banget gitu buat saya. Nah, itu langsung Jadi tuh. iya emang dia langsung di date pertama kita kan jalan berapa jam ya? 4 ya? 4 Seharian jam. jalan. Kan saya bilang, kamu suka jalan nggak? Dia bilang, ya juga suka, tapi Dikit. iya. Tapi ya pas itu masih bulan Mei gitu, Oke. masih agak hangat sih. Jadi kita jalan-jalan, nggak berhenti. Nggak berarti habis itu langsung nikah ya udah. Kita Diajak bosan jalan-jalan nikah yuk gitu. diajak nyasar sama dia. Oh gitu. Nah, jadi saya kayak rasanya bukan ngetes sih, tapi ya kayak lihat reaksinya Oke. gitu, suka jalan kan. Buat saya itu sangat penting gitu. Iya sih, mungkin bisa dilihat dari karakternya ya. mungkin. Iya, kalau Mungkin misalnya tiba-tiba dia Mas Andri bisa malas. terbang dari balik itu. Enggak, maksudnya kalau misalnya dia malas, oh ayo kita capek gitu, Oh, ya, iya. nggak mau. Oh, berarti- Kalau sama kayak itu nggak mau, maunya Iya, sama yang Sama. yang sabar. yang sabar. Oh iya. Heeh. Iya benar. Dan udah pada date kedua dia bilang, kamu sama saya ke Indonesia aja. Oh gitu. Iya. Terus mau? Nggak? Saya bilang iya. Iya. Sepolos itu ya? Iya, Tapi itu sepolos. nggak tertarik sama bahasa Indonesia? Belum. Cuman saya dengar dia ngobrol sama temannya. Dan saya kesan pertama itu kayak banyak ada nya-nya. Iya, nyanyi. Nya-nya itu apa artinya? Dia bilang nggak ada arti. Nggak ada arti. Tapi setelah itu saya paham kalau itu pajes kan kayak Iya. ada hubungan kata. Jadi ya Pak Jes ya. awalnya Ini apa ya? Apa ya? Iya, nggak tahu. nya, nya, Karena penghubung ya, penghubung, iya seperti gitu. Jadi Iya, oke. Dan itu maksudnya berarti pas nikahnya tuh berarti udah langsung itu kayak abang ngasih bunga kayak apa enggak? Ngasih, kita di kapal pesiar. Keren juga abangnya. Abang kaya juga ya. kita Pantas kita pergi ke Eropa, Ke Eropa. ke Eropa guys itu ke kalau Swedia kalian- naik iya, kapal minimal feri. bukan diajaknya tuh ke tempat-tempat yang aneh-aneh baru kalian nikah. Ya, kita ke Swedia waktu itu di kapal pesiar lagi sunset gitu ya. Ya, Sunset saya udah bawa cincin tuh ngumpetin. Cincin buat lamaran. Itu dia kan kebetulan suka ini kan jamrut. Jamrut. Nah, cincin Pokoknya itu hijau. jamrut hijau. Jadi saya bilang ya, oke kamu mau nikah sama saya gitu langsung. Udah tuh. Iya. Itu langsung nikah besoknya enggak? nggak bisa kan orang asing. Itu yang paling Dokumen dulu. susah. Dokumen dulu. Sekarang kita bahas tentang proses pernikahannya. Proses pernikahannya gimana? Setengah tahun ngurusin Setengah dokumen. Tapi kalau udah orang tua udah saling kenal. Belum. Belum juga. Pas udah nikah apa pas Pas lagi pengurusan dokumen. baru akhirnya bilang mau nikah. Saya ketemu bapaknya dia, ketemu mamanya juga. Nah, itu gimana tuh? Nggak bisa ceritakan kata-katanya bapaknya kan polisi. Maksudnya bisa Serius, Bang. bisa kan. Sempat jadi kepala Papa- juga bagian. Bapak saya emang orangnya yang mukanya sangat-sangat serius. Serius. Dia emang orangnya serius. Tapi Tapi dia suka bercanda. Bercanda ya? Seriusnya bercanda. Sampai mama saya kadang juga nggak paham dia serius atau bercanda. Jadi bayangin ketemu bapaknya dia cerita saya bisa bunuh orang pakai kertas ini. Begitu udah ada kayak Kartu nama. Iya, itu macam-macam sama anak saya. Nggak, dia bilang dia langsung lihat ke Mas Andre, lihat ke matanya kayak lagi interogasi gitu dia. Kamu benar Di kantor polisi? Iya, enggak di rumah. Oh, di rumah. Sorry. Kan kalau reaksi mama saya awalnya dia bilang kamu hati-hati sama Andre itu. Saya bilang, oh kenapa orangnya baik? Serius terus. Terus saya bilang, kenapa Ma? Dia bilang,
dia orang dari jauh. Iya Jadi sih, dia udah mikir kalau dia dari jauh, saya juga dibawa ke sana. Iya mungkin bisa jadi dokumenter Netflix mungkin ya. Iya jadi ya. Jadi Bisa dia orang bilang Indonesia gitu. tapi Nggak itu mungkin. dia sebelum ketemu sama Andre. Oh gitu. Baru dia dengar-dengar dari lihat Oh baru foto-foto. denger itu pas ketemu akhirnya wah ternyata Mas Iya, Andre. pas ketemu langsung jatuh cinta sama Andre juga. Iya, hampir. Akhirnya dinnernya di kantor polisi. Enggak, kalau tapi itu mama, Oh, itu mama. mama, Tapi kalau papa dia lihat kamu benar-benar sayang anak Iya. saya. Oh gitu. Seperti tanya, iya. Langsung dia lihat, Mas Andre bilang, ya jujur kan, dia bilang ya. Langsung ya bang. Padahal, Iya, iya. padahal gemeter. Gimana dia? Tapi setelah itu dia senyum kayak bercanda ya. Dia bilang, kamu nggak usah jawab, saya udah lihat. Oke, keren. Keren perjuangan Mas Andre. Jatuhnya nggak ribet ya. Panas. Iya panas ya. Maksudnya ternyata maksudnya kayak sweater. Iya kayak sweater kita juga ini ruangan. Maksudnya kan mungkin karena di luar musim dingin, kita harus selalu pakai pakaian hangat. Tapi kalau misalnya nih bang, itu kan berarti kalau misalnya dapat jodoh orang luar tuh nggak segampang yang kita kira dong, ya kan? Maksudnya Iya. prosesnya juga lumayan panjang dan kita juga Ya. mikir secara ekonomi di mungkin tempat tinggal kita abang tinggal Betul. sekarang di Rusia itu agak sulit juga, termasuk sulit. Tantangan hidup terbesar deh, maksudnya. Sulit sih, banyak pasti ya. Pasti orang Indonesia tuh kalau udah keluar negeri, itu pasti udah hebat. Ya. Udah berani selangkah ke luar negeri, bukan Termasuk. stay di tempat kita, itu berarti udah punya. Cuman orang kita tuh kayak terlalu apa ya, jaga image lah, kayak nggak terlalu kayak orang India kan terlalu banyak di mana-mana, orang Cina udah terbiasa kan gitu di mana-mana. Orang kita lebih low profile. Low profile. Oke. Tapi ya Itu bisa sebenarnya adaptasi di bagus mana-mana. juga sih. Sebenarnya step pertama orang Indonesia ke luar negeri pun udah selektif, dan karena mau nggak mau kan dia sebagai pahlawan negara kan, ya kan orang di Indonesia di luar negeri kan membantu negara pemasukannya, devisanya dan lain sebagainya kan, kerja di luar negeri, Oke. di luar negeri dan sebagainya. Berarti maksudnya kayak kalau misalnya tantangan terbesarnya abang yang maksudnya selama sekarang udah tinggal sampai sekarang nih, itu titiknya tuh waktu kuliah atau deketin keadaannya atau Waktu proses kembali sekarang lagi. Kembali lagi ke Rusia. serius bang? Serius. Jadi kita kan kembali lagi yang Oh, kedua dan setelah nikah? setelah nikah. Iya. Jadi kita balik ke Indonesia nih. Ya. Kenalan 4 sama tahun. orang tua. Ntar dulu. Nah, entar berantem dulu. dulu. Ketemu orang tua dulu. Ketemu sebelum orang nikah. tua sebelum nikah. Kita ke Ketemu Indonesia. Bapak ibu saya minta izin karena kan bapak ibu nggak mau ke jauh ya, karena terbang gitu juga. Agak takut sih. Agak kurang inilah mau Oke. penerbangan ya udah nggak apa-apa. Jadi Mungkin kita dari ke Sumi, Indonesia dulu. kan kita nikah juga di 2 tempat ya, di Oke. Indonesia sama di Rusia. Jadi di Rusia udah juga di Mesir Biru kan kita nikah akhirnya secara agama juga nih. Kebetulan orang Indonesia pertama nih kita yang nikah di Mesir Biru. Iya. Dan sebenarnya kalau Karena ada di rumah ya, kenalan. di rumah mamanya dia juga ada dokumenter waktu Pak Karno Foto, datang ke sini, itu kakeknya dia ketemu sama Pak Karno, Iya. Oh wow. kakek kandungnya. Kakek kandung. Heeh. Jadi ada tuh foto-fotonya kakek kandung sama Pak Karno. Pada hari yang sama dia juga berada di sana karena Jadi ya makanya orang tua dia udah agak tahu Indonesia apa gitu. Oh, Jadi nggak kaget Indonesia itu hutan atau apa, udah tahu lah Indonesia Soekarno gitu. Oke. Berarti pas sampai di Rusia itu udah agak berat nih, maksudnya kayak baliknya. Baliknya kedua karena kita kan apa ya? Kita biasa hidup tanpa stres di Indonesia. Ya, Indonesia udah for good lah ya, apa-apa ada, makan mau kemana susah. Lebih Nah gampang. di sini kan kalau belanja kan harus bawa berapa berat gitu kan ke atas. Dulu belum ada ini kayak GoFood, Iya, GoMart sekarang kayak ada Sekarang semacam enak kan, ada. semua ada. Jadi, Ada. masih agak adaptasi lah kita bawa. Dan cuaca juga. Orangnya kan baju. juga kayak apa? Kelihatan stres banget Padahal semua. meskipun Padahal kita udah kuliah normal. di sini, tetap aja masih ada ya tadi. kalau saya sih sama aja, maksudnya tetap, tapi maksudnya sukanya di sini, sukanya di sana. Yang penting bersama Mas Andre aja gitu. Kalau Yes, kalau ke Indonesia sendiri saya nggak mau. Oke. Tapi kan setelah pindah dari Rusia ke Indonesia, tinggalnya hampir 4 tahun di sana, saya udah biasa dengan orang yang senyum, Iya. cuaca yang kan nggak betul pakai baju yang hangat gitu. Jadi lebih gampang lah sehari-hari. Jadi kita nggak begitu banyak capek. Kalau di sini kan transportasi umum tetap jalan. Iya, awalnya. Awalnya belum beli mobil juga. Jadi Iya, itu masih naik adaptasi juga. bus-bus, naik metro kemana-mana. Gila. Maksudnya iya sih, maksudnya orang Kalau sekarang sih aman lah. aman. Sekarang udah lebih
Udah di Indonesia beda budaya udah susah, di sini udah beda negara, Beda bahasa. Agak sulit juga jadinya. Oke. Kita next pertanyaannya. Oke. Abang Andre sama Oke. Kak Dania ada pertanyaan mungkin? Nanya, Turah masa-masa tersulit di Rusia. Oh banyak, yang mana dulu? Waduh. Gak. Kalau masa Yang sampai terkenal dan masa-masa terindah di Rusia. Oke, masa Oke. sebenarnya masa paling sulit pastinya kuliah ya. Karena kan saya juga sebagai content creator nih, kalau anak Indonesia di sini mungkin bisa kuliah aja. Ya. Aku mencoba untuk masa-masa nongkrongku itu dilakukan adalah mengedit video sama syuting. Kalau misalnya proses sekarang kan mungkin kalau kalian lihat, mungkin Mas Andi juga lihat, Iya, aku iya. satu hari bisa 5 video kalau untuk Iya. yang travel vlog. Tapi kalau misalnya yang waktu kuliah itu mungkin 1 minggu untuk 1 video. Iya, jadi aku syutingnya nyicil, dibikin dokumenter biar rapi, ada kayak misalnya shortlistnya apa aja dan lain-lain. Dan akhirnya aku meluangkan hari Sabtu dan Minggu untuk ngedit video, dan di posisi itu agak terkendala sama kuliah juga gitu. Soalnya targetku pokoknya selama kuliah, kalau misalnya mungkin aku ada remedial atau enggak disuruh Peres Daca, aku bakal berhenti jadi YouTuber. Dan alhamdulillah dan syukurnya nggak pernah lulus ya. Iya. Dan syukurnya nggak pernah ada gitu. Iya. Itu tuh di pokoknya pas awal mulai jadi content creator. Kalau misalnya ada semester 4 Peres Daca nih, udah berhenti jadi YouTuber situ. Tapi untungnya nggak pernah gitu. Iya. Pinter ya. Biasa berarti. Gitu. Nggak pernah miss. Nggak pernah Kuliahnya miss, nggak pernah miss, nggak boleh miss gitu. Meskipun punya tanggung jawab, meskipun punya. Tapi bisa balance ya. Bisa balance. Itu sangat-sangat keren sebenarnya. Iya, gitu. Itu harus. Makanya kan tadi orang Indonesia yang sudah keluar negeri aja itu udah hebat. Ya, satu langkah bisa berani ya. Nggak terbiasa di tempat sendiri dan mencoba mencari tahu dunia luar tuh gimana. Harus mandiri kan semuanya. Setuju. Kalau hal yang paling indah sih sebenarnya kayak kita sebenarnya konten kreator kan juga narasumber, kita butuh narasumber semua. Apalagi di Indonesia, negara yang memang saya jujur nggak pernah tahu tentang negara ini gitu. Dan butuh narasumber itu ya susah aja ketemu sama orang yang emang gading, apalagi dimasukkan video. Tapi setelah kita punya koneksi. Iya, koneksi dan akhirnya kita udah banyak dokumentasi bersama mereka. Itu hal-hal yang menurutku paling indah sih. Ingat gak sih kita punya video-video ini kayak gitu. Itu momen yang memang aku tujuan sebenarnya bikin video adalah ada dokumentasi, ada kayak memorial gitu. Wah, Semoga luar makin biasa. lebih ini lagi. Makin Maju lagi, banyak lagi. Iya. banyak lagi menjelajah Rusia. Iya, tapi dan kan sekarang Indonesia. udah masuk ke ke arah bisnis, jadi sekarang ya mau nggak mau ini adalah pekerjaanku gitu. Luar biasa. Luar biasa. Dulu makan dulu. Tapi dia tahu sih kalau saya agak emosi kadang-kadang karena lapar. Oh, lapar udah selesai. Selesai ya. Selesai ya. Mas, makan dulu Mas. Itu